Ketegangan global dimulai saat satu kapal kargo yang membawa gandum dari pelabuhan Rusia Novaosis menuju Mesir meledak dan tenggelam 3 hari lalu di lepas pantai Siprus. Angkatan Laut Rusia menemukan fragmen torpedo canggih pada lokasi. Sebuah bukti fisik yang mengkhawatirkan. Badan Intelijen Militer GRU berhasil mencegat satu komunikasi internal yang mengindikasikan keterlibatan sebuah kapal selam kelas Dolphin milik Israel dalam operasi bendera palsu, yakni upaya menskenariokan serangan agar terkesan dilakukan oleh faksi pro-Iran. Bagi Moskow dan Kairo, dua negara yang terdampak langsung, insiden ini dipandang sebagai tindakan agresi serius dan pengkhianatan yang tak dapat diterima, memicu pertemuan darurat untuk menentukan langkah balasan bersama. Tujuannya adalah untuk menenggelamkan kapal itu agar tampak sebagai serangan oleh faksi yang didukung Iran, memancing konfrontasi internasional. Sebagai respons, pada pukul 03.00 pagi waktu setempat, sebuah pertemuan darurat diadakan di pangkalan udara Kemium, Suriah, yang hanya dihadiri oleh 9 perwira tinggi. 4 dari Rusia, 3 dari Mesir, dan 2 dari Iran. Rapat berlangsung 10 jam dengan keamanan maksimum. Pengamanan mencakup 16 petugas intelijen lokal, dan 2 pesawat pengintai yang berpatroli di atas kawasan selama pertemuan. Dengan bukti komunikasi yang diperoleh, para peserta menyetujui pembentukan sebuah kesepakatan militer de facto dalam waktu kurang dari 12 jam yang mengatur pembagian sumber daya. Rusia menyediakan 24 sistem perang elektronik dan platform rudal hipersonik. Iran menyediakan 120 unit rudal balistik jarak menengah, sementara Mesir menugaskan 48 jet tempur untuk operasi gabungan. Sekretariat Operasi menetapkan 7 gudang logistik, 5 kapal pendukung, dan 11 unit komunikasi bergerak untuk memastikan koordinasi lintas negara dan status darurat diumumkan segera. Rusia, Mesir, dan Iran, total 3 negara, berkumpul untuk merancang serangan balasan. Dalam rapat yang berlangsung selama 11 jam, komandan menyusun rencana terperinci. Rusia menyumbang 24 rudal hipersonik Kinzhal dan kemampuan peperangan elektronik tingkat tinggi. Iran menyiapkan 72 rudal balistik jarak menengah. Mesir menjanjikan gelombang udara dengan 48 pesawat tempur. Mereka menetapkan kode operasi Murka 3 bangsa dan menentukan jadwal serangan malam hari. Sistem perang elektronik Raskofort ditempatkan di 2 lokasi di Suriah, diaktifkan untuk membutakan radar dalam radius 100 km. Aksi difokuskan pada 4 pangkalan vital. Dengan dukungan logistik dari 7 unit pengintai taktis, perintah eksekusi diberikan oleh Komando Terpadu Internasional dan diberlakukan segera pada dini hari. Serangan pembuka digambarkan sebagai operasi terpadu yang memadukan serangan elektronik skala besar dan serangan kinetik presisi untuk merusak pusat-pusat komando. Gelombang perang elektronik membuat buta radar dan memutus jalur komunikasi dalam radius sekitar 100 km, sehingga unit-unit di medan menjadi terisolasi dan tak mampu saling bertukar informasi. Sasaran utama adalah kompleks Glilot, yang menampung markas operasi dan pusat olah data, serta instalasi jaringan yang terkait dengan unit 8200. Ketika fasilitas itu terputus, kemampuan pengolahan sinyal dan distribusi perintah runtuh. Sebagai bagian dari serangan kinetik, armada peluncur udara meluncurkan 12 rudal Kinzhal, yang dalam skenario ini menarget bunker bawah tanah, ruang server, dan pusat kendali lapangan. Ledakan menghancurkan ruang-ruang komunikasi, merusak catu daya cadangan, dan menewaskan atau melukai personel kunci yang bertugas pada level strategis. Akibatnya struktur komando kehilangan pusat panduan, proses analisis intelijen terhenti, dan koordinasi antar satuan terfragmentasi. Dalam jam-jam kritis setelah serangan, tujuan taktis dari operasi tersebut adalah menciptakan jendela waktu, di mana serangan lanjutan dapat dilakukan terhadap sasaran-sasaran penting, tanpa mendapat respons terkoordinasi dari lawan. Dampak pada moral dan efektivitas tempur segera terasa. Kebingungan di lapangan meningkat, keputusan strategis tertunda, dan banyak unit bertahan dengan informasi parsial, sehingga kemampuan bertahan menurun tajam. Konsekuensinya akan terlihat selama beberapa hari operasional, mengubah prioritas respons dan alokasi sumber daya secara signifikan. Setelah serangan perang elektronik Rusia melumpuhkan jaringan pertahanan, Angkatan Udara Mesir mengerahkan 72 pesawat tempur terdiri dari 28 Rafale dan 44 MiG 29M yang melintasi semenanjung Sinai untuk menyerang pangkalan Ramon. Dalam serangan udara terkoordinasi selama 6 menit, mereka menjatuhkan 184 bom berpemandu dan 32 muatan klaster ke hanggar, landasan pacu serta 4 depo bahan bakar. Akibatnya, 26 pesawat tempur Israel yang diparkir hancur dan 12 helikopter serang terbakar. Fasilitas logistik mengalami kerusakan berat dan layanan darat lumpuh. Sementara itu, sistem pertahanan udara kacau ketika gelombang kedua menghantam. Secara simultan, Iran meluncurkan 205 rudal balistik hipersonik yang menembus Nevatim, menghancurkan 15 F-35I dan merusak fasilitas pemeliharaan. 3 depot amunisi meledak beruntun. Laporan awal menyebutkan 420 korban personel,
termasuk teknisi dan awak. Kombinasi serangan membuat evakuasi darurat sangat terbatas sehingga respons medis hanya bisa dilakukan secara parsial. Diperkirakan 98 titik kebakaran menyala di radius 60 km, memblokir jalan utama dan menghentikan suplai bahan bakar selama minimal 7 hari operasi pemulihan. Kehancuran di Nevatim merupakan pukulan telak bagi kapasitas udara Israel. Setidaknya 12 jet F-35 dinyatakan hancur total. Masing-masing diperkirakan bernilai sekitar 120 juta dolar AS, sementara fasilitas perawatan dan hangar luluh lantak. Pangkalan latihan Seelim menjadi sasaran paling tragis kompleks yang menampung sekitar 15.000 personel, termasuk 8.000 rekrutan, diterjang hujan rudal dan roket, sehingga barak, depot logistik, dan bengkel perbaikan menjadi puing. Lebih dari 3.200 tentara tewas di lokasi ini dalam ledakan dan kebakaran massal. Lebih dari 40 unit tank Merkava yang diparkir di depot hancur meleleh oleh suhu tinggi akibat kebakaran bahan bakar. Kerusakan pada pusat penyimpanan amunisi memicu rentetan ledakan sekunder yang menambah jumlah korban dan menghancurkan jaringan jalan masuk ke pangkalan, membuat evakuasi medis darurat hampir mustahil. Rumah sakit lapangan yang dibangun dekat halaman latihan juga rusak parah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kombinasi serangan presisi dan pukulan artileri telah menonaktifkan 4 instalasi utama yang menopang kemampuan tempur. Jaringan komunikasi lokal terputus, sejumlah 95 server intelijen dan pusat data hancur, dan gudang bahan bakar senilai jutaan liter terbakar habis. Kolom asap tebal membumbung ke langit dan medan latihan berubah menjadi lautan puing. Upaya penyelamatan melibatkan sekitar 560 kendaraan darurat dari daerah sekitarnya dan relawan. Lebih dari 1.200 korban luka dirawat di tempat sementara, dan operasi pemadaman memakan waktu sekitar 48 jam sebelum nyala api terkendali. Sebanyak 27 unit komponen logistik cadangan juga dinonaktifkan akibat kerusakan. Peta citra termal menunjukkan lebih dari 220 titik panas aktif yang sulit dipadamkan segera. Kini, asap hitam tebal membubung dari pangkalan-pangkalan yang hancur, terlihat bahkan dari orbit satelit, menandakan skala kehancuran yang melampaui perkiraan. Lebih dari 345 personel gabungan prajurit dan staf pendukung tercatat tewas atau luka parah, sementara 47 rumah sakit militer dan sipil di wilayah selatan dinyatakan tidak berfungsi setelah serangan merusak pasokan listrik dan jaringan komunikasi. Sistem ambulans lokal mengalami kerusakan besar. 350 unit kendaraan darurat tidak dapat dipakai karena hangus atau tertimbun reruntuhan, sehingga respons medis darurat bergantung pada helikopter evakuasi. Evakuasi massal memaksa 230.000 warga sipil meninggalkan kota-kota pesisir dan bermigrasi ke daerah pedalaman dalam beberapa jam, tetapi banyak rute evakuasi tertutup akibat jembatan dan jalan utama yang rusak. Rumah sakit yang tersisa kewalahan. Ruang gawat darurat menerima gelombang korban dengan prioritas triase ketat, sementara stok darah di 7 pusat transfusi turun ke level kritis. Operasi penyelamatan terhambat oleh ancaman serangan susulan dan jaringan komunikasi militer yang terputus, membuat koordinasi logistik menjadi kacau. Kondisi psikologis publik memburuk. Panik kolektif terlihat jelas dari antrean panjang di pusat bantuan dan ledakan kerusuhan kecil yang menyebabkan lebih banyak cedera. Dengan infrastruktur kesehatan dan transportasi yang hancur, krisis ini berubah cepat menjadi beban kemanusiaan yang memerlukan bantuan internasional segera. Rumah-rumah tangga kehilangan akses air bersih dan listrik, dan pasokan obat-obatan kritis menipis, sehingga pemulihan awal diperkirakan akan memakan waktu panjang dan bantuan logistik besar diperlukan. Sangat mendesak. Pada pagi, 4 Oktober 2025, dunia menyaksikan guncangan geopolitik yang belum pernah terjadi, ketika reaksi internasional terhadap kehancuran skala besar di wilayah Israel memicu kebingungan dan ketakutan global. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi dalam kurun waktu kurang dari 3 jam setelah kejadian, tetapi menilai bahwa setiap opsi intervensi militer langsung membawa risiko konfrontasi dengan 3 negara yang bertindak bersama, sehingga langkah-langkah praktis lebih banyak bersifat diplomatik. Pertemuan darurat di Brussels dan Washington dihadiri oleh lebih dari 40 delegasi, namun konsultasi cepat itu mengungkap perbedaan tajam. Beberapa negara Eropa menolak keterlibatan militer langsung, sementara negara-negara lain mendesak sanksi dan bantuan kemanusiaan segera. Informasi intelijen awal memperkirakan korban militer mencapai lebih dari 15.000 orang dan menyebabkan tekanan medis luar biasa di rumah sakit, dengan lebih dari 50 fasilitas kesehatan dilaporkan kewalahan oleh luka parah dan kebakaran besar di infrastruktur utama. Gelombang pengungsian internal terjadi secara masif. Analis awal memperkirakan sekitar 200.
Di sektor komunikasi, pemutusan jaringan militer dan sipil sampai pada tingkat di mana diperkirakan lebih dari 70% sistem komunikasi kritis terganggu, memperparah keguncangan komando dan kemampuan respon darurat. Secara diplomatik, beberapa negara besar mengumumkan paket bantuan kemanusiaan yang terdiri dari konvoi medis dan logistik, sedangkan sanksi ekonomi multilateral dibahas di meja Dewan Keamanan, meski prosesnya tersendat oleh perbedaan blok geopolitik. Fenomena politik baru yang muncul adalah terbentuknya koalisi pragmatis antara kekuatan yang sebelumnya berseberangan. Koalisi ini mendorong negosiasi ulang mekanisme keamanan regional dan menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan pengaruh di masa mendatang. Di tingkat publik, keraguan terhadap asumsi lama tentang keunggulan teknologi dan kesiapan pertahanan memunculkan perdebatan tajam di media internasional dan forum-forum pakar tentang bagaimana mencegah eskalasi lebih lanjut. Kesimpulannya, peristiwa pagi itu tidak hanya mengakibatkan kehancuran material dan korban jiwa besar, tetapi juga memaksa para pemimpin dunia untuk menimbang ulang aliansi dan kebijakan keamanan. 4 Oktober 2025 tercatat sebagai hari yang mengubah lanskap geopolitik kontemporer. Dampak jangka panjang termasuk pergeseran aliansi, peningkatan belanja pertahanan regional, dan lonjakan harga pangan serta energi yang memengaruhi pasar global. Secara dramatis segera,